Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam thumma ila hadrati akhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama'i lamilin thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bakhriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikh wa masyayikhina wa nahusul khusus ila hadrati ruhi Syekh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Makhrus Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Muhammad Makhrus wa Syekh Mahfudh Bastul Bir wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Masum Jauhari thumma ila hadrati ruhi Syekh Mansur Adnan wa Syekh Karmani Anwar wa Syekh Abdul Malik Safi wa Syekh Abdul Malik Bakhri wa Syekh Sigit Waluya wa Syekh Ahmad Udari wa Syekh Ilham Nadir wa Syekh Halim Syamsir wa Syekh Halim Turmudi wa Syekh Bambang Suprayugi wa Syekh Imam Supramu wa Syekh Bustami Mustafa summa ila hadrati ruhi Syekh Masruhin wa Syekh Abdul Hafidz Satori wa Syekh Farhan wa Syekh Ma'sum wa Syekh Kusrin thumma ila hadrati ruhi Ummi Hajar Saquna binti Ahmadi wa Abi Haji Muslim bin Ghasana wa ukhti Siti Juwairiyah wa ukhti Siti Aisyah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wa an Abi Hurairah saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu ridane sapa Allah anhu saking Abu Hurairah qala ngendika sapa Abu Hurairah ngendikane naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha nyegah atau naha nglarang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nglarang teng napa anil wisali saking wisal. Wisal itu adalah orang yang berpuasa tetapi tidak buka dan tidak sahur. Jadi misalkan dia puasa 2 hari itu dalam waktu 2 hari ya tidak buka tidak sahur kan itu. Faqala maka nuli matur sapa rajulun seorang laki-laki minal muslimina saking pira-pira wong Islam. Fa innaka mongko testune jenengan Rasulullah iku tuwasilu iku wisal sapa jenengan ya Rasulullah wahai utusane Allah. Ketika ada seorang laki-laki dari orang Islam yang mempertanyakan itu kepada Rasulullah, qala maka nuli jawab sapa jeung Nabi wa ayyukum mithli wa ayyukum tadisra kabikum mithli seperti ingsun. Apakah ada di antara kamu sekalian yang seperti saya? Ini setune ingsun iku ubidu iku bermalam sapa ingsun yut'imuni hale memberikan makan ni ing ingsun sapa sing memberikan makan Rabbi pangeran ingsun wa yasqini lan ngwehi minum sapa Rabbi ning ingsun. Falamma abau nalikane bangkang sapa kaum ayan tau yen to nyegah sapa kaum anil wisali sang wisal. Ketika orang-orang itu akhirnya tidak mau mengikuti larangan Rasulullah untuk tidak wisal, akhirnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Wasala mongko nuli wisal, mongko nuli nerusaken puasa sapa jeung Nabi bihim kelawan alqaum yauman ing dalam siji dina, summa yauman mongko nuli ing dalam dina yang lain, summa ra'au mongko ningali sapa kaum al-hilala ing hilal ing tanggal jadi bulan sudah datang itu. Faqala maka nuli ketika sapa jeung Nabi lau ta'akhara yang dadi akhir apa al hilalu rembulan lazitukum mongko yak teman-teman nambe ingsun kumisra kabeh kal munakali seperti wong kang ngapokaken laum kedue kaum hina abau nalikane padha mbangkang sapa kaum ayan tau yen to mareni sapa kaum ing wisal muttafaqun alaihi. Jadi ketika para orang Islam itu tidak mengindahkan larangan Rasulullah. Karena Rasulullah itu melarang agar para sahabatnya umat Islam itu untuk tidak wisal, melarang untuk wisal. Wisal itu apa? Tadi sudah saya katakan wisal itu kalau ada orang berpuasa, waktunya buka tidak buka, dia tetap puasa terus. Waktunya sahur tidak sahur, diteruskan dengan puasa pada hari berikutnya. Dan ketika itu dilarang, sebagian dari mereka itu agak protes kepada Rasulullah. Terus pundi jenengan Rasul
Jenengan itu melarang kita untuk wisol, sementara jenengan sendiri melaksanakan wisol. Dan akhirnya ketika sebagian dari orang itu memprotes seperti itu, Rasul bertanya, apakah ada dari kamu sekalian yang seperti saya? Saya itu kalau pas tidur itu dikasih makan oleh Allah, dikasih minum oleh Allah. Itu takhasus, itu khususnya hanya Allah. Kita nggak boleh niru-niru kan itu. Kita nggak bisa niru kan itu. Jadi seperti itu. Nah, ketika sudah dikasih tahu seperti itu, kok tetap mereka tetap ngengkel ya, tidak mau menerima. Akhirnya ya sekalian aja itu para kaum itu diajak sekalian untuk wisol. Jadi puasa sehari tanpa buka tanpa minum. Pada hari kedua puasa lagi kan itu. Untungnya pas ketika mau masuk hari yang ketiga itu ternyata sudah bisa melihat hilal. Jadi artinya Lebaran itu, Syawal sudah datang kan itu. Rasul dikatakan, andai kata Syawalnya tidak datang, maka besoknya akan diajak wisol lagi. Sampai apa? Sampai mereka kapok kan itu. Kapok untuk mengikuti Rasulullah. Muttafaqun alaih. Ai hadza muttafaqun alaih. Wa anu la saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abu Hurairah, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikane malam yada qaula zur. Man utai sabane ku lam yada ora iso ninggal sapa man qaula zuri ing omongan jorok. Omongan jelek wal amal lan ngamal bi kelawan azur, kelawan melakukan satu perbuatan yang jelek. Wal jahlalan bodoh, wal jahlalan bodoh seperti apa? Seperti mencaci maki orang. Itu adalah perbuatan bodoh kan itu. Padahal orang sekarang itu ada hobi baru kan itu ya, hobi baru. Hobi apa? Saling mencaci maki kan itu. Kalau yang tren sekarang ini sedang saling mencaci maki terkait dengan apa? Terkait dengan apa yang dilakukan oleh kami. Apa kami itu? Yang dikomandani oleh Gatot Nurmantio itu kan itu, yang mengatakan katanya PKI itu timbul kembali kan itu. Itu dikritik oleh lawan-lawannya, lawan-lawan politiknya. Tapi Gatot juga dibela oleh teman-teman politiknya kan itu. Ini saya lihat kembali lagi ketika pra dan pasca Pilpres kemarin kan itu. Jadi kayaknya memang nggak tahu ini warga Indonesia terpecah jadi dua. Ada yang pro pemerintah, ada yang kontra pemerintah kan itu. Jadi ya politik itu memang ya kejam seperti itu kan itu kan. Makanya saya sering berpikir itu. Politisi itu nanti di akhir masuk surga atau neraka itu ya. Seperti itu. Iya, masuk surga atau neraka. Karena mereka sudah tidak peduli ini bohong atau tidak dan seterusnya. Kalau mencaci maki orang itu dosa atau tidak, sudah tidak peduli dengan itu kan itu. Jadi luar biasa. Luar biasa. Kadang-kadang memang ada logika yang tidak masuk akal menurut saya. Misalkan Pak Gatot itu pernah mengatakan, karena saya menengarai bahwa PKI itu tumbuh kembali, maka saya serukan kepada seluruh prajurit untuk nonton film pengkhianatan G30 SPKI. Itu kan ada sesuatu logika yang tidak lurus kan itu, tidak nyambung. Kalau memang ada PKI, kenapa malah prajuritnya hanya suruh nonton film? Apakah nonton film itu akhirnya bisa memberhentikan tumbuhnya PKI? Kan juga tidak bisa kan itu. Jadi memang logika-logika yang sudah tidak nyambung kan itu, tidak nyambung. Itu seringkali bisa kita dengar dan kita lihat kan itu. Itu ya menurut saya sesuatu yang sangat tidak nyambung. Ya kalau memang ada PKI tangkap aja kan itu, tangkap aja. Iya, jadi ya seperti itu. Tapi itu dimaknai bahwa seluruhnya itu adalah propaganda ya, propaganda kepentingan politik kan itu ya, seperti itu. Man lam yata qaula zur wal amala bi wal jahla falaisa, maka ora ono iku lillahi tetep gede Allah apa hajatun butuh fi ayat ta'al yen to ninggal sapa man ta'amahu ing makanane mang basyarabahu lan minumane man. Rawan cerita hadis Al Bukhari, Imam Bukhari wa Abu Daud dan Abu Daud. Wal lafdhu talafat iku laut tetep Imam Bukhari. Laut tetep Abu Daud. Jadi hadis ini
bisa kita maknai bahwa seseorang itu kalau berpuasa tetapi mulutnya, tangannya masih senang mencaci maki orang, dia masih tetap suka untuk melakukan hal-hal yang jelek, maka walaupun puasanya sangat boleh jadi secara fikih itu sah, tetapi pahalanya tidak bisa mendapatkan pahala kan itu. Jadi sia-sia saja, sia-sia saja. Itu. Dan sekarang ini yang kalau sudah seperti itu sudah, jadi sudah tidak merasa salah dan sudah tidak merasa berdosa kan itu ya. Sudah tidak merasa salah, tidak merasa berdosa kan itu. Wa Aisyah radhiyallahu anha, sing Aisyah radhiyallahu anha qalat disebut Aisyah, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yuqabbilu, iku mencium sapa Rasulullah wa halita Rasulullah iku shaimun, wong kang berpuasa. Mencium siapa ya? Mencium Aisyah yang meriwayatkan Aisyah. Wa yubashiru lan membelai yubashir. Mubasyarah, yubashir itu bisa diartikan membelai, bisa diartikan hubungan suami istri. Tapi kalau konteks ini jelas itu membelai. Wa yubashir lan membelai sapa jeneng Nabi bahwa hal itu jeneng Nabi iku shaimun, wong kang sedang puasa. Walakinna latam itu jeneng Nabi iku kana ana sapa jeneng Nabi iku amlakakum, iku luwe wong kang bisa menahan hawa nafsu di antara kamu sekalian, liirbi, bisa menahan apa liirbi maring apa yang diinginkan, jadi gejolak nafsunya, liirbi itu maring hajatnya Nabi, artinya Rasul itu orang yang bisa menahan gejolak nafsunya, Rasulullah kan itu. Iya, muttafaqun alaih. Wallahu talafati oleh muslimin itu Imam Muslim, wajatan Nabi sallallahu Imam Muslim fi riwayatin fi Ramadana, ing dalam bulan Ramadan. Jadi cerita puasa ini adalah puasa bulan Ramadan kan itu. Ini nanti kalau saudara membaca hadis memang kekuatan syahwatnya Rasulullah itu memang besar kan itu ya, besar. Ada satu hadis menjelaskan bahwa Rasulullah itu pernah menggilir istrinya dengan satu mandi. Nah, istri Rasulullah berapa? Istri Rasulullah itu 9 gitu ya, 9. Ketika waktu itu ada orang tanya kepada perawinya itu dikatakan bahwa Rasulullah itu oleh Allah dikasih 30 kekuatan laki-laki kan itu Rasulullah seperti itu. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, masing Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ihtajama cantuk berbekam sapa jeung Nabi wa halil jeung Nabi iku muhrimun, wong kang sedang ihram, sedang melaksanakan haji atau umrah, wa hatta jamalan berbekam sapa jeung Nabi wa halil jeung Nabi iku shaimun, wong kang sedang berpuasa. Rawan cerita hadis sapa Bukhari, Imam Bukhari, itu artinya bahwa orang yang sedang berpuasa, orang yang sedang ihram itu diperkenankan untuk berbekam. Berbekam itu penting. Rasulullah dulu hampir rutin setiap bulan sekali itu berbekam kan itu. Jadi agar misalkan sirkulasi darah yang tidak lancar itu nanti bisa menjadi lancar karena dibekam kan itu. Dengan penanti bekam lebih dereng. Bekam itu dituju dengan dengan jarum. Kan itu. Terus nanti ketika sudah mengeluarkan darah nanti dengan satu alat kan itu. Nanti darahnya keluar di situ kan itu. Ya itu ya lebih sakit dibanding kalau orang disuntik kan itu. Disuntik sakit. Ya seperti itulah berbekam. Terus Wan Syaddad bin Aus, saking Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ata teka sapa Nabi ala rajulin ing atase seorang laki-laki bil baqi ana ing tanah baqi. Wa wa hale utawi rajul iku yahtajimu, sedang berbekam sapa rajul fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Faqala mongko nuli gitu sapa Nabi aftaral hajimu wal mahjum. Aftara dadi batal puasane sapa al hajim wong kang berbekam wal mahjumu wong al hajim wong kang bekam wal mahjum wong kang den bekam. Rawan cerita hadis sapa al khamsatu Imam 5 illa Tirmidzi, kecuali Imam Tirmidzi. Wa sahal nyuhakun hadis sapa Ahmad bin Ahmad wa Ibnu Huzaimah dan Imam Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Hibban. Ini kalau kita melihat hadis ini,
Orang berbekam itu menjadikan batal puasanya kan itu. Padahal sementara hadis yang tadi tidak apa-apa kan, karena Rasul sedang ihram, Rasul sedang puasa tetap berbekam kan itu. Jadi oleh karena itu orang itu tidak boleh hanya mengerti satu hadis terus dia beristihad sendiri kan itu. Dia mengambil hukum sendiri, itu tidak boleh kan itu. Karena terkadang apa yang diterima oleh para sahabat terkait dengan bagaimana Rasulullah, apakah terkait dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah atau apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu terkadang berlawanan, berbeda kan itu. Makanya bagaimana caranya? Ya kita ikut aja ulama, bagaimana ulama itu berpendapat. Nah, itu untuk memahami hadis-hadis yang seperti ini. Nah, ngaten. Wa sahahan yuhan dari sabah Ahmad bin Ahmad wa Ibnu Huzaim wa Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sang Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ketika sapa Anas bin Malik awwalu ma kurihatil hijamah lis-shaim. Ini hadis ini menjadikan penjelas dari dua hadis yang di atas yang terlihat bertolak belakang. Awwalu ma utai umamane barang kurihat den sengiti apa hijamatu canto atau al hijamatu berbekam lis-shaim kedua kang puasa. Anna Ja'far bin Abi Thalib, sedune Ja'far bin Abi Thalib itu ihtajama. Iku berbekam sapa Ja'far bin Abi Thalib bahwa hal utawi Ja'far iku saimang puasa famarra maka nuliliwat bi kelawan Ja'far sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala maka nuli ngendika sapa jeung Nabi. Aftara dadi batal puasane sapa hadzani wong iki loro. Sapa wong iki loro iku? Orang yang berbekam dan orang yang membekam dan orang yang berbekam. Tapi setelah itu, summa rakhasa maka nuli murahaken. Summa rakhasa maka nuli memberikan dispensasi sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'du setelah Rasul ngendika niku fil hijamati ing dalam canto ing dalam berbekam li shaimi mari wong kang poso Wakana ono sapa Anas bin Malik iku yahtajimu iku berbekam sapa Anas wa hali utawi Anas iku shaimun wong kang poso rawajid hadis sapa Daruqutni Imam Daruqutni wa qawwa lan menganggap kuat sapa Daruqutni hu ing hadis. Jadi kalau melihat ini bahwa akhirnya berbekam itu akhirnya menjadi boleh. Jadi ketika orang itu sedang berpuasa tidak membatalkan puasa. Ngoten. Ini jadi sama saja dengan Imam Syafi'i itu kan juga seperti itu kan. Imam Syafi'i itu ada qaul qadim dan qaul jadid kan itu. Makanya hukum itu bisa berubah. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi adaman wa wujudan. Hukum itu bisa berubah disebabkan karena apa? Karena ilatnya terjadi perubahan. Ada satu kaidah yang lain, taghayyurul ahkam bitaghayyuril amkinah wal azminah. Jadi hukum itu bisa berubah disebabkan karena apa? Perubahan tempat dan perubahan waktu. Orang di Indonesia yang sangat tepat itu kalau bersentuhan laki perempuan membatalkan wudu. Kenapa kok seperti itu? Karena air di Indonesia itu sangat gampang. Nanti kalau di daerah-daerah yang sulit air, ya mereka mengatakan tidak membatalkan wudu kan itu karena sulit air. Jadi sangat boleh jadi hukum itu bisa berubah karena perubahan tempat dan karena perubahan waktu. Juga karena ada perubahan ilat kan itu, ada perubahan ilat. Saya kasih contoh misalkan. Dulu pada masa Rasulullah itu untuk membedakan bahwa orang itu orang yang berkemampuan secara ekonomi sama enggak itu bisa dilihat dari izarnya. Bisa dilihat dari jubahnya, bisa dilihat dari sarungnya. Kalau orang yang pekerja kasar, misalkan dia memanggul karung ke sana kemari, jadi kerja keras, kerja kasar, itu tidak akan mungkin dia itu memanjangkan izarnya, memanjangkan sarungnya. Nah, sementara orang-orang yang berkemampuan secara ekonomi itu mampu, dia tidak bekerja keras, tidak bekerja kasar, dia itu bisa memanjangkan sarungnya. Makanya pada waktu itu orang yang memanjangkan sarung, memanjangkan izar, memanjangkan jubah itu sangat boleh jadi karena apa? Ada niatan kesombongan. Ini loh aku orang kaya, buktinya apa? Ini izar saya panjang. Makanya waktu itu
Jadi orang yang orang yang memanjangkan izar melebihi mata kaki, waktu itu dilarang oleh Rasulullah waktu itu kan itu. Manakala apa? Manakala ada niatan di hatinya sebagai satu kesombongan untuk menunjukkan kalau dia itu orang kaya kan itu. Kalau sekarang ada perasaan itu? Saya pikir tidak ada perasaan mau panjang mau pendek, mau di atas mata kaki mau di bawah mata kaki, itu sudah tidak ada perasaan sebagai sebuah kesombongan kan itu. Jadi akan ada perubahan-perubahan itu. Makanya jadi orang tidak boleh orang itu kaku. Jadi harus sama persis seperti Rasulullah misalkan kan itu. Ya sepanjang tidak bertentangan ya, tidak bertentangan itu tidak apa-apa semestinya kan itu. Tidak apa-apa. Kita teruskan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, sang Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ihtahala, iku celaan. Sapa jeneng Nabi fi Ramadan, ing dalam bulan Ramadan, wa halitan jeneng Nabi iku shaimun, wong kang sedang puasa. Artinya celaan niku celaan sing damel napa niku kados bubuk niku dimasukkan terus di ngeten ditarik seret, akhirnya bisa terlihat hitam kan itu tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa walaupun ada sesuatu yang boleh jadi sangat nempel di mata kan itu, jadi tidak apa-apa, tidak membatalkan. Rawan dari hadis Sahih Ibnu Hajjaj Imam Ibnu Majah bi isnad dengan sanad dhaifin kang lemah. Wa qala untuk sebab Tirmidzi la yasihhu ora sah ora benar fi hadzal bab idal bab pipi pasyaun suci. Wa Nabi Hurairah sing Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sahabat Abu Hurairah qala ngendika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasya wa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu. Man utai sabar yang kunasya lali sapaman wa halil taiman iku shaimun, wong kang sedang berpuasa, fa akala mongko mangan sapaman aw syariba utawa minum sapaman falyutimma mongko becik nyempurnakan sapaman saumau ing puasane siman fa inna ma at'amahu maka setune memberikan makan hu ing man wong sing poso lan lali mangan lan minum itu sapa Allah wasaqahu lan memberikan minum sapa Allah hu ing man muttafaqun alaih. Jadi orang yang karena lupa ngerti makan biasanya itu terjadi pada awal-awal Ramadan itu. Jadi belum terbiasa puasa, ngerti dari kuliah, terus begitu sampai datang ke rumah ada minuman yang masih tersedia kan itu langsung diminum glegek. Begitu habis satu gelas baru ingat, aku puasa ya. Enggak apa-apa, teruskan saja. Itu namanya dikasih minum oleh Allah. Yang penting jangan sampai kadung tambah piring sekali ya tambah enak kan itu enggak boleh kan itu. Begitu ingat harus berhenti kan itu. Walil hakim lan Imam Hakim man aftara man tasamiku aftara iku mangan sapa man fi ramadanan. Mangan to minum fi Ramadan dan bulan Ramadan nasian hale kang lali fala qada mongko ora ana qada iku maujud alai ngatasé man wala kafarah lan ora ana kafarah sawab iku maujud kedue man, jadi tidak ada kafarah dan juga tidak perlu ngodoi. Wa utawi hadis iku sahihun, hadis itu hadis sahih. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abu Hurairah qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane Rasulullah man dzara'ahul qayhu falaqad alaihi man utasaban iku dzara'ahu iku ketelanjur hu ing man apa al qayhu muntah falaqad atau barang siapa yang tidak sengaja ya ketelanjutannya tidak sengaja apa al qayhu muntah falaqad maqaran qad iku maujud alaihi ngatasé man tetapi wa man istaqahu faman istaqahu mongko faman utasaban iku istaqahu amrih muntah atau berusaha muntah sapa man fa alimu teman al qada utawi qada. Jadi kalau muntah dengan sendirinya itu tidak membatalkan puasa, tetapi kalau diupayakan muntah ngerti-ngerti ada duri masuk ke tenggorokan kan itu akhirnya dimuntahkan, maka kalau niat muntah itu membatalkan puasa, tetapi kalau tidak niat muntah ngerti-ngerti muntah sampean masuk angin. Jadi mari sahur terus sampai tidur kembali kipasnya sama buanterne full itu akhirnya pagi-pagi masuk angin muntah-muntah, tidak masalah itu, tidak masalah, tidak membatalkan
puasa. Rawan cerita hadis sabal khamsatu Imam lima wa lan nganggap ilat hadis Ahmad Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad berpendapat bahwa hadis ini ada ilat. Wa qawalan memekuat hadis seperti Ad-Darqutni Imam Darqutni. Ini kan menarik kan itu. Oleh Imam Ahmad hadis ini dianggap ada ilatnya. Hadis itu kalau ada ilatnya kualitasnya apa? Dhaif. Sementara Imam Ad-Darqutni mengatakan hadis ini adalah hadis yang kuat, artinya sahih. Karena standar hadis itu dikatakan sahih atau kriteria hadis itu dikatakan sahih itu syaratnya ada 5. Apa itu? Sanadnya mutasil, yang kedua perawinya dhabit, yang ketiga perawinya adil, yang keempat terhindar dari syadz, yang kelima terhindar dari illat. Kalau salah satunya bermasalah, ya bermasalah kualitas hadis kan itu. Misalkan ternyata perawinya itu tidak dhabit, itu gampang lupa, itu menjadi hadis itu dhaif kan itu. Apalagi kalau ternyata perawinya tidak adil. Perawinya tidak adil. Jadi perawi itu kalau diduga bohong saja itu menjadikan hadisnya sama sekali tidak bisa diterima. Baru diduga, apalagi kalau dia itu pembohong. Kalau ada satu hadis yang salah satu rawinya al-kadzab, hadisnya jadi hadis apa itu? Hadis apa? Jadi tidak sekedar hanya hadis, jadinya hadis maudhu kan itu. Itu manakala perawinya itu adalah al-kadzab kan gitu. Nah, nanti lain kali kita bisa mempelajari yang seperti ini kan itu. Okay. Kita teruskan. Wan Jabir bin Abdullah sang Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kharaja iku miyos iku metu sapa jeneng Nabi amal fatki ing dalam tahun Fath. Tahun ke-8 Hijriah ila Makkah maring Makkah. Fi Ramadhan ing dalam bulan Ramadan fasama mongko nuli puasa sapa jeung Nabi tsumma hatta balagha nalikane tumeka sapa jeung Nabi qura al-ghamimi ing jurang al-ghamim ing lereng al-ghamim fasama mongko tetep puasa sapa anas menungso summa da'a mongko ngundang-undang sapa jeung Nabi biqadahin kelawan nggawa wadah mimmain sangi banyu farafa mongko nuli ngangkat sapa jeung Nabi ing qadah mimma hatta nadhara sehingga ningali sapa nasu menungso ilahi maring Nabi fasyariba mongko nuli minum sapa Nabi tsumma qila mongko nuli ditanya lau tetep ketu Nabi ba'dalika setelah Nabi minum. Napa pertanyaannya kepada Rasulullah? Inna ba'dan nasi setunis sebagian manusia sebagian para sahabat Rasulullah iku qad sama teman-teman iki poso sapa ba'dun nas faqala maka nuli ngendika sapa Nabi ulaikal usat ulaika mengkono sebagian manusia yang masih tetap berpuasa ketika dia bepergian dalam bepergian jauh itu iku al usatu wong kang duraka ulaika mengkono annas badun nas iku al usatu wong kang duraka wa fi lafdhin dalam satu lafaz faqila maka ditakokaken lalu penjung Kanjeng Nabi innan nasa sunni manusia iku qad syaqqa iku qad syaqqa teman-teman ngrekso alim ing atase nas apa asyamu poso wa inna ma yang tadiruna lan tetamene padha ningali sapa annas fima ing dalem barang fa'alta kang lakoni panjenengan Rasul. Ini orang-orang itu masih puasa, ini jenengan dos pundi kok malah minum itu. Jadi mereka tahu itu. Fada mangko ni mundhut sapa Nabi biqodah kendi wadah sange banyu ba'dal asri itu sause salat asar fasyariba mongko nuli minum sapa jeneng Nabi rawan cerita hadis sapa muslimun Imam Muslim. Jadi kalau kita bepergian yang jaraknya ada yang mengatakan 86 kilo atau 96 kilo itu kita diperkenankan untuk membatalkan puasa. Jadi contoh misalkan sama pergi ke Surabaya itu kan itu. Makanya kan yang jadi perdebatan itu orang itu boleh membatalkan puasa itu apakah karena jaraknya atau karena masyakotnya kan itu. Karena kalau pada waktu dulu ya, pada waktu yang namanya 5 farsah yang sekitar 96 kilo itu kalau dibuat perjalanan membutuhkan perjalanan 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Artinya perjalanannya panjang, lama kan itu, lama. Jadi yang kondisi seperti itulah
yang diperkenankan untuk membatalkan puasa. Lah sementara sekarang itu kalau ada pengusaha yang dia berusaha di Surabaya, rumahnya Kediri, naik mobil, apalagi mobil pribadi kan itu, ya tidak jauh. Sekarang Kediri Surabaya bisa ditempuh dalam waktu 1,5 jam, sudah ada tol kan itu. Kalau ada orang Surabaya, dia pengusaha, usahanya di Jakarta, setiap hari naik pesawat, Surabaya Jakarta itu hanya 1 jam lebih 10 menit, hanya 70 menit. Itu. Apakah yang seperti itu sudah boleh membatalkan puasa? Tidak. Karena kalau dilihat dari segi jaraknya, Surabaya Jakarta lebih dari 1.000 kilo. Tetapi kalau dilihat dari segi masyakotnya, ya sama sekali nggak masyakot dong. Datang ke bandara, nanti check in, terus naik pesawat, tidur di pesawat, ngerti sampai Jakarta kan itu sama sekali nggak masyakot kan. Ini masih menjadi perdebatan sekarang itu kan itu. Karena tadi yang memperkenankan membatalkan puasa itu apakah karena jaraknya atau karena masyakotnya. Dan itu ya tetap akan menjadi perbincangan terus seperti itu kan itu. Wan Hamzah bin Amr sayyid Hamzah bin Amr al-Aslami anna sunni Hamzah iku kalang disebut Hamzah. Ya Rasulullah wa Rasulullah, ini sedherek ku ajidu nemu sapa ingsun fiya ing dalam diri ingsun kuwatan ing kuat ala syami ing atase puasa fis safari dalam perjalanan. Jadi Hamzah itu matur ke Rasul, ya Rasul saya itu kuat Rasul, kalau saya pergian masih tetap puasa kan itu. Fahal alayya junah fal maqana ta'ala yang ngate junah utawi dosa. Faqala maka nuling dosa panjang Nabi. Faqala maka dosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiya rukhsatun hiya utawi mestinya kalau hiya ini yang enak itu membatalkan puasa atau mukil iku rukhsatun kemurahan minallah sang Allah. Faman magotai sabane wong iku akhoda ngalap sapa man biya kelawan mokel iftar fa hasan maka itu bagus. Tetapi waman sabane wong ahabba iku demen sapa man ayasuma tetep puasa sapa man fala junaha ma ora dosa iku maujud alai ing atase man rawan cerita hadis sapa muslimun muslim wa asluhu ta hasil hadis iku fil muttafaqin alai ing atase hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari sama Imam Muslim. Min hadithi Aisyah, sing hadisnya Aisyah bukan dari Hamzah, dari Aisyah. Anna Hamzah bin Amr iku sa'ala, sunni Hamzah bin Amr iku sa'ala takon sapa Hamzah bin Amr teng sinten teng Aisyah. Jadi kalau di kitab Sahih Bukhari dan Muslim bahwa hadis ini tidak dari Hamzah, tetapi hadis ini itu mestinya asalnya dari Aisyah. Nah, sementara Hamzah itu tanya kepada Aisyah kan ngoten. Oke. Wan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu masal Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqalang disebut Ibnu Abbas rukhisa den beri kemurahan li syekh kedue seseorang yang sudah tua al-kabir kang banget yang sudah sepuh itu ayuftira yen to mukel yen to tidak berpuasa sampai syekhul kabir wa yut'imulan sebagai kafaratnya wa yut'imulan memberikan makan sapa syekhul kabir ang kulli yaumin ing dalam saben-saben sedina miskinan ing wong miskin wala qada'a lan ora ana qada iku maujud ing ngatasé syekhul kabir. Jadi orang yang sudah tua itu diperkenankan untuk tidak berpuasa dan juga tidak diwajibkan untuk qada, tetapi dia harus memberikan kafarat itu. Berapa kafarat? Satu mud. Rawan juga hadis sahabat Daruqutni Imam Daruqutni wal Hakim wa sahaha nyuhaken sapa Ad-Daruqutni wal Hakim ing hadis. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qalang disebut Abu Hurairah jaa sawan sapa rajulun seorang laki-laki lan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala maqanuli matur sapa rajul halaktu rusak sapa ingsun, celaka sapa ingsun ya Rasulullah wa utsani Allah. Qala maka nuli ketika sapa jeung Nabi wa ma ahlakaka wa ma ta apa ahlakaka iku nyelakaken apa maka ing sira. Qala jawab sapa rajul waqatu jima sapa ingsun alam rati ngatasi istri ingsun fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Faqala maka nuli ngendika sapa jeung Nabi hal tajitu ma tu'tiku raqabatan hal tajitu ana ta nemu sira ana ta duwe sira mae ing harta benda. Dengan harta benda itu tuti uang bisa kanggo merdekakan apa raqabatan ing budak. Apakah saudara punya uang yang saudara bisa gunakan untuk memberikan budak? Qala jawab sapa rajul lam boten
Qala ngendika semule sapa jeneng Nabi fal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini fal tastati'u ana ta kuat sira antasuma ingin to puasa sira syahraini ing rong wulan mutatabi'aini kelawan nuli-nuli. Lah puasa Ramadan 1 bulan aja enggak kuat kok. Curang 2 bulan ya tangga tidak kuat ya kan itu. Qala maka jawab sapa rajul lamboten tidak kuat saya ya Rasulullah. Qala maka nuli gendikan sapa jeneng Nabi fal tajitu mongko ana ta duwe sira ma ing makanan tut'imu kang awe mangan sira sitina ing swidak apane miskinan wong miskine. Apakah saudara punya uang, punya persediaan makanan yang bisa saudara berikan makan orang 60 orang miskin itu? Qala jawab sapa rajul lamboten. Tumar jalasa mongko lungguh sapa rajul. Fautia mongko ditentekaken mongko nekaken mongko memberi sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi'arokin fihi tamrun, bi'arokin kelawan satu wadah, fi dalam arak apa tamrun kurma, jadi dikasih satu karung kurma. Faqala maqanu ling ketika sapa jeung Nabi tasaddaq, becik sedekah sira bihadza kelawan ikilah satu karung kurma ini. Silakan satu karung kurma itu saudara sedekahkan. Nah, ketika Rasul sudah seperti itu kan sangat baik Rasulullah itu kan. Faqala maqanu limatur sapa rajul a'ala afqari minna. Ala anoto saya harus sedekah kepada orang afqori kang lebih fakir minas sang kita. Apakah saya harus mensedekahkan ini kepada orang yang lebih fakir dibanding saya? Akhirnya dia mengatakan fama baina labataiha fama mongko ora ana iku antarane gunung lorone Madinah ahlu baitin utawi keluarga ahwa juga lebih butuh ilai kepada hadza minasang samping kita. Ya Rasul, tidak ada orang yang lebih miskin dibanding saya kan itu. Makanya tidak ada orang yang lebih butuh terkait dengan satu karung kurma itu dibanding saya dan keluarga. Akhirnya ketika laki-laki itu mengatakan itu, fadhahika maka nuling guyu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta badat sehingga jelas sehingga terlihat apa anyabuhu gigi napa sing lancip gigi napa namanya itu gigi siung njing Nabi kan itu sumaqala maka nuling ketika sapa jeung Nabi idhab baliyo sira fat'im lan becik mangan sira hu ing al-arab fi tamrun iku ahlaka ing ahlimu ing wargamu rawan cerita hadis sahabat Imam itu walau dalafati kulli muslimin kedua Imam Muslim. Wa Aisyah talan sang Aisyah wa Ummi Salamah talan sang Ummi Salamah radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa jeung Nabi ku yusbihu iku manjing esuk manjing subuh sapa jeung Nabi junuban halim kang junub min jimain disebabkan karena jima thumma yaqtasilu maka nuli atus sapa jeung Nabi wa yasum lan puasa sapa jeung Nabi muttafaqun alaihi ai hadza muttafaqun alaihi wa zatala nabi sapa muslim fi hadithi Ummi Salamah ing dalam hadis Ummi Salamah wala yaqdilan ora qada sapa jeung Nabi. Jadi orang junub itu tidak membatalkan puasa. Jadi kalau ada suami istri berhubungan suami istri dan belum sempat mandi ngerti-ngerti subuh datang itu tidak apa-apa kan itu. Bisa langsung mandi dan melaksanakan sholat subuh kan itu karena itu tidak membatalkan puasa. Wa Aisyah radhiyallahu anha sang Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kalang tu sapa Nabi mamata man tesabane umat mati sapa man wa alaihi ngatese man siamun utek kewajiban puasa sama mongko ganteni poso anu saking man sapa waliyuhu waline siman. Kalau yang meninggal anak kecil yang sudah balik ya anak yang sudah balik itu dia belum ketika dia sakit tidak bisa berpuasa dan akhirnya sampai meninggal, maka yang berkewajiban untuk mengqadhoni itu adalah orang tuanya, walinya. Tetapi kalau yang meninggal itu sudah sepuh, maka yang mengqadhoni siapa? Ahli warisnya. Muttafaqun alaihi ai hadza muttafaqun alaihi. Utai hadis iku muttafaqun disepakati apa alaihi hadis. Sementara ngaten monggo kita tutup bersama pengawasan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.